Tantangan utama di lapangan, Pak, dalam percepatan penurunan stunting, baik dari sosialisasi, pendanaan, atau mungkin intervensi lintas sektor. Seperti apa yang Anda lihat, Iya. Pak? Tantangan terbesar kita itu sebenarnya berasal dari sisi kelembagaan. Jadi sekarang ini pemerintahan kita itu kan terdesentralisasi ke daerah ya, sehingga otoritas tanggung jawab utama di dalam pengatasan stunting ini juga bergantung pada bagaimana pemerintah daerah itu memandang persoalan ini sebagai suatu persoalan yang urgent untuk ditangani. Nah, di dalam beberapa aspek kadang-kadang di daerah itu tagging untuk penanganan stunting itu bersifat formalitas. Jadi yang penting misalnya ada laporan bahwa daerahnya sudah melakukan upaya atau program untuk penanggulangan stunting. Tapi substansi dari apakah program itu betul-betul digunakan atau ditujukan secara serius untuk menangani stunting itu belum tentu, sehingga mereka bisa jadi hanya untuk laporan saja supaya ada indikasi bahwa daerah tersebut itu sudah melakukan upaya di dalam penurunan stunting. Nah, ke depan kita juga akan berusaha untuk meyakinkan kepada pemerintah daerah agar tidak lagi ada sekedar tagging di dalam penanganan stunting ini, tapi betul-betul tiap daerah itu melihat stunting ini bukan persoalan yang harus ditangani secara serius begitu. Nah, kemudian yang kedua itu juga berkaitan dengan persepsi dan juga pengetahuan dari publik terhadap masalah stunting ini. Jadi orang itu kadang-kadang tidak begitu peduli seperti tadi saya katakan, apakah nanti anaknya itu akan lahir stunting atau tidak. Misalnya ada orang yang lahir dalam status sebenarnya sebagai KRS ya misalnya, tapi karena mungkin tuntutan sosial dan seterusnya, sering kalau orang sudah menikah ditanya kapan punya anak dan seterusnya, itu kemudian mereka tidak begitu peduli terhadap kemungkinan apakah anaknya akan lahir stunting atau tidak, yang penting punya anak dulu. Nah, padahal seharusnya itu mereka akan memiliki, harus diberikan kesadaran dulu bahwa kalau keluarganya itu merupakan keluarga yang berisiko stunting, itu harus kita edukasi supaya ada penanganan dulu terhadap penghilangan risiko stuntingnya. Baru setelah kita dengan intervensi tadi seperti intervensi untuk memperbaiki air minum atau juga mungkin sanitasi dari keluarga tersebut misalnya ya. Atau juga misalnya kalau risiko itu berasal dari 4T, terlalu muda, terlalu tua, terlalu cepat, dan terlalu terlalu rengket, terlalu banyak anak, maka juga jedanya ya Pak ya. Iya, jedanya terlalu cepat, maka kemudian kita harus juga memberikan kesadaran jangan sampai mereka hamil dulu. Tapi kadang-kadang kan karena mungkin norma sosial, norma agama, orang tidak peduli bahwa anaknya sudah 3 berdempetan, umurnya kurang dari 2 tahun, periodenya sudah hamil lagi dan sudah beresiko untuk stunting. Nah, itu kesadaran-kesadaran itu cukup masih menjadi tantangan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tentang konvergensi program antar lintas sektor dan kementerian. Saya kira itu juga perlu untuk kita pertajam. Seperti tadi, resiko-resiko keluarga stunting itu berasal dari beberapa variabel yang penanganannya tidak hanya di Kemendikbud BKKBN, melainkan itu merupakan variabel yang diampu oleh lintas sektor kementerian. Nah, itu kita harus bergerak secara bersama-sama. Tentu itu perlu ada orkestrasi. Nanti di dalam Perpres, kalau di Perpres 72 kalau sudah berakhir di tahun 2024 Desember kemarin, maka mungkin di dalam Perpres yang baru kita sedang mengusulkan bersama Bappenas agar ada konvergensi yang lebih serius dilakukan antar kementerian di dalam menangani persoalan-persoalan penyebab stunting itu. Oke, baik. Sekarang mengenai angka prevalensi stunting, Pak, ini memang penurunannya terlihat jelas ya Pak ya. Tahun 2013 itu masih di 37,2%. Lalu kalau kita tarik di tahun 2019 itu 27,7%, persis 5 tahun lalu. Per 2024 memang akhirnya menyentuh angka di depannya 1 gitu ya, 19,8%. Karena di tahun 2023 itu masih di 21,5%. Tapi ada target penurunan prevalensi stunting tahun 2029 itu di 14,2%. Masih ada 5% lagi menuju ke sana ya Pak ya. Strategi-strategi utamanya apa Pak? Dan mungkin success story yang bisa menyebabkan prevalensi stunting kemarin bisa mencapai level 19,8%. Pertama kalinya untuk ini. Kalau di dalam asumsi kami, sebenarnya kalau kita lagi-lagi fokus kepada keluarga yang menjadi penyebab resiko keluarga yang intinya pencegahan ya, memang dimulai dari pencegahan. Kalau anak sudah lahir stunting itu kurasinya sudah susah ya. Kalau di berbagai macam riset tadi sudah disebutkan
itu hanya 20% kemungkinan orang bisa kembali normal kalau sudah terlanjur stunting. Nah, sehingga yang utama itu memang harus ada pencegahan dan juga pendampingan terus-menerus terhadap keluarga yang hamil ini. Dan kalau secara spesifik di Kemenhub Bangga itu kita kan punya tim pendamping keluarga yang mereka bertugas untuk mendampingi keluarga-keluarga termasuk keluarga yang sedang di dalam atau akan di dalam proses kehamilan. Sehingga kita akan melakukan intensifikasi di dalam pendampingan tersebut untuk menyadarkan kepada mereka tentang bagaimana sebenarnya mengasuh atau juga memelihara kesehatan ketika sedang hamil dan pasca kehamilan sampai 1000 hari pertama kehidupan itu, termasuk juga kita sedang melakukan kolaborasi dengan BGN, Badan Gizi Nasional, di dalam penyediaan nutrisi bagi ibu hamil, menyusui, dan balita non-PAUD. Sehingga kita juga di dalam konteks ini kita akan memastikan adanya delivery bahan makanan yang memungkinkan mereka ini kemudian mendapatkan nutrisi yang mencukupi bagi ibu hamil yang menjadi sasaran dari BGN. Nah, tentu saja ini sedang dalam proses. Tentu di dalam target kita semua ibu hamil pada saat hamil akan bisa mendapatkan nutrisi makan bergizi tadi. Nah, cuma nanti kita tentu di dalam konteks itu lebih konvergen lagi kita melakukan tindakan dengan BGN agar betul-betul bisa menjangkau keseluruhan populasi di Indonesia. Bagaimana Pak masyarakat ini bisa berperan gitu ya Pak dalam membantu pemerintah mengidentifikasi dan mencegah stunting di lingkungannya? Ya, pertama kita sebenarnya di setiap lingkungan di desa atau paling minimal di desa itu ada tim pendamping keluarga yang dikoordinir oleh PKB, Penyuluh Keluarga Berencana. Jadi kemudian mereka ini mengidentifikasi tidak hanya keluarga yang berisiko, tetapi juga ibu hamil di setiap wilayahnya, di setiap desa mereka. Nah, kemudian khusus untuk penanganan stuntingnya, kalau dari sisi kami itu dulu kita itu sekarang juga masih ada sebenarnya itu yang namanya Dahsyat, ya, dapur sehat untuk memberikan nutrisi secara komunitas, secara komunal dari masyarakat agar ibu yang hamil itu mendapatkan nutrisi dari menu yang kita berikan edukasinya seperti apa begitu ya, sehingga itu antar mereka kita hanya memberikan stimulan, lalu ibu-ibu di situ dikoordinir untuk memberikan bantuan nutrisi kepada ibu hamil, atau paling tidak kita juga mendidik ibu hamil ketika mereka hamil itu dibutuhkan asupan gizi yang seperti apa yang kira-kira di lingkungannya itu tersedia, dari sisi sayuran mungkin, dari sisi nabati misalnya ya, terus kemudian mereka itu mendapatkan juga pola pendampingan di dalam masa kehamilan dan pasca kehamilan. Gitu. Apakah mungkin ke depannya gini Pak, tadi kan mengenai pencegahan, heavy di pencegahan, tapi apakah ada program khusus yang ditujukan untuk keluarga yang sudah teridentifikasi berisiko tinggi Pak? Iya, yang sudah terlanjur hamil itu nanti kita bisa dari TPK kita itu bisa melaporkan kepada puskesmas setempat agar dilakukan intervensi, apakah diberikan zat atau vitamin tertentu dan atau juga nutrisi tertentu. Nah, tapi itu di ranahnya di Kementerian Kesehatan.